Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep e-bisnis dan e-commerce. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu Igo Ilham Wijaya, Ilya Meirani Aminah, Muhammad Hamdani, dan saya Siti Hayati. Baik, langsung saja akan dibacakan oleh teman saya. Gambaran umum e-bisnis dan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce atau EC. Proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-bisnis definisi luas untuk isi meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Cara-cara baru dan inovatif untuk menggunakan internet, komputer, dan teknologi komunikasi untuk berhubungan dengan pemasok dan melayani pelanggan secara lebih baik. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka, tetapi pelanggan di seluruh dunia bisa berkunjung ke toko tersebut baik siang atau malam dan berharap menerima perhatian secara pribadi. Jenis-jenis e-commerce seperti ini tabelnya. Dan framework e-commerce di sini. Aplikasi e-commerce pertama, pemasaran langsung, saham, pekerjaan, perbankan online, perolehan, dan pembelian. Mall, lelang, perjalanan, publikasi online, layanan pelanggan, transaksi intrabisnis. Dan meliputi orang, kebijakan publik, pemasaran, dan periklanan, layanan. Enterprise Content Management System. Enterprise Content Management System atau ECMS adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan menyampaikan isi atau muatan dokumen dari konten yang terkait dengan proses organisasi. ECM bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola informasi, yaitu dengan cara menyederhanakan penyimpanan, keamanan, kontrol versi, proses routing, dan retensi. Manfaat yang akan didapat adalah adanya peningkatan efisiensi kontrol yang lebih baik dan biaya murah. Ulrich Kampmeyer menyaring ECM ketiga kunci pokok yang membedakan solusi tersebut dari manajemen konten web. Ulrich Kampmeyer menyaring ECM ketiga kunci pokok yang membedakan solusi tersebut dari manajemen konten web. A. Perusahaan manajemen konten sebagai middleware integratif. B. Komponen perusahaan manajemen konten sebagai jasa yang independen. Perusahaan manajemen konten sebagai repositori yang seragam untuk semua jenis informasi. ECM memiliki 5 komponen dan teknologi yang pertama kali didefinisikan oleh AIM, yaitu 1. Capture. Capture termasuk mengkonversi informasi dari dokumen kertas ke format elektronik melalui scanning. Capture juga digunakan untuk mengumpulkan file elektronik dan informasi ke dalam struktur yang konsisten untuk manajemen. 2. Manage. Manage atau mengelola terdiri dari 5 pengaplikasian tradisional, yaitu 1. Dokumen manajemen atau DM, 2. Kolaborasi, 3. Manajemen konten web, 4. Manajemen catatan, dan 5. Alur kerja dan manajemen bisnis proses atau BPM. Yang ketiga ada store. Store atau penyimpanan merupakan tempat di mana informasi yang tidak dibutuhkan, diperlukan, atau yang diperlukan dalam jangka panjang disimpan sementara. 4. Preserve. Preserve atau pelestarian melibatkan penyimpanan jangka panjang, keamanan, dan statik cadangan serta informasi yang tidak berubah. 5. Komponen terakhir adalah deliver, di mana ECM menyajikan informasi dari komponen manage, store, dan komponen preservasi. E-bisnis dan e-commerce. E-bisnis menurut definisi dari R. Kelly Rainer, yaitu suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce, proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Luas jangkauan global.
Web menjadi cara yang paling efisien bagi perusahaan kecil untuk menjual produk-produk mereka kepada jutaan pelanggan yang tinggal di luar batas geografis. Kecepatan perubahan ekonomi digital. Yang pertama ada agricultural age. Selanjutnya, saya Muhammad Hamdani akan menjelaskan tentang positif dan negatif e-bisnis. Dampak negatif dari e-bisnis. Yang pertama yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kedua, kerugian yang tidak terduga, disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Faktor keberhasilan e-bisnis. Kemampuan untuk menjamin bahwa e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. Yang pertama yaitu validity atau validitas. Kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua, integrity atau integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga, privasi. Kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Dan yang terakhir, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. E-bisnis dan strategi organisasi. Pengimplementasian e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Implementasi e-bisnis hanya berarti penggunaan teknologi informasi secara efisien dan efektif dalam melaksanakan proses e-bisnis. Tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis akan bernilai strategis bila implementasi e-bisnis dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Infrastruktur untuk e-bisnis. Poin yang pertama yaitu LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer dan peralatan lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas. VAN, Value Added Network, yaitu sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dan dikelola perusahaan independen. Selanjutnya ada Internet, yaitu jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas. Ada intranet, jaringan internal yang terkoneksi dengan internet, yang aksesnya terbatas hanya keperluan internal perusahaan. Dan yang terakhir ada extranet, jaringan internet yang menghubungkan dua perusahaan atau lebih dengan akses juga terbatas pada rekan bisnis yang. Tantangan e-commerce. Yang pertama, internet bust atau hancurnya bisnis internet. Tahun 1999 sampai 2000, bisnis.com menggelombang bubble. Banyak model bisnis yang belum terbukti namun ramai-ramai dihancurkan. Akhirnya hancur dengan matinya banyak perusahaan.com. Pengalaman buruk SHG membuat orang lebih berhati-hati. Peluang membuat model bisnis baru. Infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal. Tantangan e-commerce. Pertama, internet bust, hancurnya bisnis internet. Tahun 1999 sampai 2000, bisnis.com menggelombang bubble. Banyak model bisnis yang belum terbukti namun ramai-ramai dihancurkan. Akhirnya hancur dengan matinya banyak perusahaan.com. Pengalaman buruk SHG membuat orang lebih berhati-hati. Peluang membuat model bisnis baru. Infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal. E-commerce tergantung kepada infrastruktur telekomunikasi. Peluang, deregulasi, muncul bisnis baru. Berikutnya adalah tantangan e-commerce yang kedua. Delivery channel meliputi pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan dan masih banyak tikus. Ketetapan waktu dalam pengiriman barang, jangkauan daerah pengiriman barang, peluang pengiriman barang yang terpercaya. Munculnya jenis kejahatan baru. Munculnya
penggunaan kartu kredit curian atau palsu, penipuan melalui SMS atau kuis, hilangnya perlindungan kepada konsumen. Hukum awareness, kurangnya kesadaran akan masalah keamanan. Yang ketiga adalah keamanan e-commerce, kultur dan kepercayaan. Orang Indonesia belum atau tidak terbiasa berbelanja menggunakan katalog. Masih harus secara fisik melihat atau memegang barang yang dijual. Kemudian perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik, misal buku atau kaset. Berikutnya, kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Penggunaan kartu kredit masih terhambat. Peluang model bisnis yang sesuai dengan kultur orang Indonesia membuat sistem pembayaran baru, pembayaran melalui pulsa atau handphone. Berikutnya adalah tantangan e-commerce yang keempat, security. Masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Persepsi merupakan masalah utama. Ketidakpengertian atau lack of awareness merupakan masalah selanjutnya, ketidakjelasan hukum. Masih belum tuntas status dari digital signature, uang digital atau cyber money, status hukum dari paperless transaction, diregulasi. Yang berikutnya kategorisasi e-commerce. Beberapa kategori e-commerce bila didasarkan pada siapa saja yang terlibat di dalam proses bisnisnya, diantaranya 1. Business to business. Kategori e-commerce business to business atau B2B ini dilakukan antara pihak yang saling berkepentingan dalam satu bisnis. Kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan masing-masing. Kategori e-commerce B2B dilakukan secara berkelanjutan karena memang masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan. Yang berikutnya adalah contoh bisnis e-commerce B2B adalah ketika pengolah kayu menjual produk mereka menjadi supplier ke perusahaan pembuat furniture. Kemudian pembayaran dilakukan secara digital. Berikutnya adalah business to consumer, B2C. Kategori e-commerce selanjutnya business to consumer merupakan bisnis yang dilakukan secara online antara pelaku bisnis dengan konsumen. Pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan cara memasarkan produk ke konsumen tanpa adanya respon atau tanggapan balik dari konsumen tersebut. Contoh bisnis B2C adalah transaksi yang seringkali terjadi di marketplace seperti pembelian pakaian, produk rumah tangga, makanan atau peliharaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah consumer to consumer. Kategori consumer e-commerce, consumer to consumer, menjalankan transaksi jual beli yang memperlakukan sistem barter. Misalnya, perdagangan produk kecantikan yang dijual dalam bentuk ecer atau penjual pakaian bekas. Yang keempat adalah consumer to business. Kategori consumer to business ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen dengan inisiatif dari salah satu pihak yang mencari atau membutuhkan terlebih dahulu. Konsumen bisa saja memberikan produk, barang, atau jasa yang dijual dan digunakan ke produsen. Berikutnya, contoh e-commerce yang saat ini sering ditemukan adalah fotografer yang menjajakan hasil karyanya di website stok foto atau pekerjaan freelance yang membutuhkan tenaga ahli seperti developer, videographer, desainer, dan sebagainya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.